Oke, kita mulai nih ya, karena sudah pukul 10.01. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa semua, baik itu mahasiswa reguler ataupun mahasiswa alih jenjang pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita jumpa kembali secara online dengan Zoom meeting untuk melakukan sosialisasi tugas pelaksanaan tugas akhir periode semester ganjil 2022-2023. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mohon untuk teman-teman yang sudah hadir silakan diinformasikan kepada semua teman-temannya di grup mahasiswa atau di grup atau di WA agar segera bergabung untuk mendengarkan sosialisasi ini sehingga nantinya pada saat pelaksanaan tugas akhir tidak lagi bingung ataupun banyak pertanyaan seperti itu, sehingga kita sama-sama saling mudah gitu ya dalam melaksanakan tugas akhirnya berjalan dengan lancar, tidak ada banyak pertanyaan yang sudah dijelaskan seperti itu. Oke, yang pertama, kemarin saya sudah memberikan Google Form itu untuk mengisi, untuk mendaftar tugas akhir seperti itu. Di sini sudah ada kemarin sampai pada pukul 2, saya tutup pukul 2 itu. Yang mendaftar di sini itu ada sekitar 39 mahasiswa. Nah, di sini sudah banyak yang memberikan jawaban dan rata-rata sudah beberapa juga sudah ada yang sudah seminar proposal tinggal melanjutkan ke TA-nya. Namun beberapa memang ada yang masih akan maju proposal seperti itu. Ada yang sudah punya judul, ada yang belum punya judul seperti itu. Dari sini saya melihat itu banyak yang tertarik ke material, begitu nggih. Jadi sekitar 43,6% itu tertarik ke material. Lalu ke manufaktur ada 30,8%, konversi energi ada 17,9%, dan juga alat berat ada 7,7%. Ini alhamdulillah dari 4 konsentrasi kita itu sudah berjalan dan juga sudah ada banyak berarti peminatnya untuk fokus ke sana. Namun ada beberapa kendala kecil di sini sebelum nanti melanjutkan ke pelaksanaan. Mungkin nanti yang akan lancar berjalannya yaitu di bidang manufaktur ataupun di material seperti itu. Karena keterbatasan kita, beberapa dosen untuk konversi energi itu sedang sekolah dan juga tidak berada di Samarinda, sehingga nanti akan terbatas untuk teman-teman mahasiswa yang konversi energi untuk melaksanakan penelitiannya. Terkhusus untuk mahasiswa reguler seperti itu. Namun jika mahasiswa alih jenjang dikarenakan sudah memiliki pengalaman, jika memilih konversi energi akan kami setujui seperti itu. Lalu yang kedua yaitu untuk opsi alat berat. Nah, ini juga untuk alat berat ini untuk teman-teman reguler itu jika memilih alat berat itu juga nanti akan kami rundingkan dulu, akan kami koordinasikan dulu dengan dosen lainnya. Mengingat sebenarnya juga kita untuk dosen yang fokus ke alat berat ini juga masih minim dan juga alat-alatnya di lab itu kita masih tidak ada yang mengacu ke alat berat, sehingga jika memilih alat berat kemungkinan besar memang harus penelitian di luar kampus, baik itu di perusahaan ataupun di workshop alat berat yang ada di sekitar Samarinda. Mungkin juga berlaku untuk seperti KE, jika mahasiswa alih jenjang itu kalau alat berat kan dari pengalaman kerja, nah itu kami perbolehkan seperti itu karena sudah pengalamannya akan lebih banyak di kerjaannya. Sedangkan jika mahasiswa reguler yang belum memiliki pengalaman di alat berat, kemungkinan nantinya akan kami alihkan seperti itu.
akan kami alihkan entah baik itu ke material ataupun nantinya ke manufaktur seperti itu. Ini yang sudah mendaftar kurang lebih ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang persyaratannya. Jadi kemarin sudah saya berikan daftar mahasiswa yang boleh tugas akhir atau yang belum seperti itu ya. Di sini sudah saya bantu untuk direkapkan gitu mata kuliah apa saja yang diulang, baru apakah bisa gitu melaksanakan tugas akhir atau belum bisa seperti itu. Di sini sudah kami rekapkan. Contoh misalnya seperti Mas Harisa Hussein, ini tidak bisa melaksanakan tugas akhir di semester ini. Nah, jadi nanti ini adalah data terakhir kemarin yang kami download dari sikatnya akademik prodi seperti itu. Namun nanti jika ada beberapa mata kuliah gitu yang nanti terganti nilainya itu bisa nanti disampaikan ke prodi ataupun akan kami lihat kembali mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan seperti itu jika ada mata kuliah yang nilainya sudah berubah. Contoh kemarin ada Mas Gilang Rinjani seperti itu contohnya angkatan 2019 sudah diulang mata kuliahnya tapi pada saat kami merekap nilainya itu belum berubah. Jadi nanti itu bisa diubah lagi setelah nilainya sudah keluar di akademiknya prodi seperti itu. Nah, jadi contoh di sini Mas Harisa ini nilai D-nya itu masih banyak, masih ada nilai E bahkan untuk mata kuliah MKDU seperti itu ada nilai T. T ini adalah nilainya itu tidak ada atau mungkin dosennya meminta untuk verifikasi apa namun tidak dikumpulkan sehingga nilainya itu ditahan oleh si dosen sehingga nilainya itu T. Jadi untuk teman-teman yang memiliki nilai T itu dikarenakan seperti itu. Nah, terus selanjutnya, kenapa kok di sini untuk semester ganjil nanti saya akan tidak memberikan keringanan ataupun kelonggaran ataupun apa hal lainnya itu seperti itu, saya akan saklek di sini, saya akan tidak benar-benar tidak membolehkan teman-teman mahasiswa yang masih memiliki tanggungan banyak seperti itu ya. Nah, jadi karena apa? Saya tidak mau mengambil resiko kembali. Contohnya semester lalu itu mahasiswa itu berjanji nanti saya akan mengulang, Bu. Saya janji akan mengulang mata kuliahnya dan akan melaksanakan tugas akhirnya dengan baik. Ternyata setelah dilaksanakan itu masih keteteran. Mata kuliahnya itu tetap mengulang kembali, lalu tugas akhirnya pun juga tidak maksimal dikerjakan seperti itu. Jadi nanti sesuai panduan akademik bahwa yang boleh melaksanakan tugas akhir yang sudah betul-betul tidak ada mata kuliah yang diulang, yang nanti akan saya setujui seperti itu. Lalu selanjutnya, kalau untuk sempro bagaimana Bu? Nah nanti kalau untuk sempro itu mungkin masih bisa dilaksanakan, mungkin dengan catatan nilai D-nya itu hanya 2 atau nilai E-nya tidak ada. Nah seperti itu. Jadi maksimal nilai D itu adalah 2 untuk mata kuliah prodi, tidak boleh ada nilai E. Lalu untuk mata kuliah MKDU minimal itu B. Jika dia di bawah B itu maka tidak lulus dan itu harus diulang kembali seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk peringatan juga bahwa mengulang mata kuliah adalah mengulang prosesnya semuanya seperti itu. Jadi saya takutnya ada beberapa mahasiswa yang masih yang terpikirkan seperti ini. Saya misalnya kayak Mas Agustinus Prapanca, saya akan mengulang metode numerik. Lalu kan di sini semester lalu saya sudah ada nih nilainya, berarti semester ini saya hanya ikut sedikit saja. Nah, bukan seperti itu. Jadi jika namanya mengulang, itu berarti nilai semester lalu itu hangus, hilang. Tidak ada istilahnya itu tabungan nilai, seperti itu. Jadi nilai itu hangus, hilang, dan prosesnya diulang dari awal. Jadi harus tetap masuk kelas, harus tetap mengerjakan tugas, harus tetap ikut ujian, seperti itu jika itu mengulang, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang mengulang ini, yang mata kuliahnya ada D, ada E, itu ada kesempatan semester pendek.
Namun semester pendek dibukanya itu di bulan Januari sampai Februari. Jadi untuk yang bulan ini, periode ganjil ini tuh belum ada. Jadi bisa dilihat di kalender akademik BAA UMKT, ada semester pendek itu di bulan Januari sampai Februari, yaitu pergantian antara ganjil ke genap. Nah, di situ bisa dilakukan semester pendek. Nah, itu nanti coba di situ bisa diikuti. Nanti Prodi akan membuka beberapa mata kuliah untuk dilakukan semester pendek. Jadi lalu nanti mahasiswa bisa mengambil kembali mata kuliah di situ dan tetap serius ikutnya. Seperti itu. Semester pendek itu tetap dilaksanakan seperti semester biasa, hanya saja yang semester biasa itu misalnya mata kuliah metode numerik itu selama 4 bulan atau 5 bulan, jika semester pendek itu 14 pertemuan itu dipadatkan hanya 1 bulan. Jadi mungkin dalam 1 minggu itu pertemuan itu bisa sampai 3 sampai 4 kali. Nah, seperti itu. Jadi nanti saya pesan untuk teman-teman yang mungkin ada rencana mengambil semester pendek itu betul-betul dipikirkan karena masuknya itu akan setiap hari masuk ke kampus, setiap hari ada tugas karena tadi perkuliahan yang harusnya 5 bulan atau 1 semester itu dipadatkan menjadi hanya 1 bulan seperti itu. Dan juga nilai maksimal di semester pendek itu kalau tidak salah itu hanya B, tidak bisa mendapatkan A seperti itu. Nah, ini untuk yang catatan-catatan ini nanti mohon diperiksa kembali jika ada nilainya yang sudah berubah, nanti dikonfirmasi saja pada saat mendaftar di Prodi seperti itu. Jadi nanti ada pendaftaran tugas akhir di Mbak Ayu, nanti silakan di situ dilampirkan transkrip terbarunya itu sehingga nanti saya yang akan melakukan verifikasi apakah ini berhak untuk tugas akhir atau tidak boleh tugas akhir seperti itu. Nah, ini sudah saya bagikan di grup, silahkan dicek. Dan jika saya di sini keterangannya tidak bisa tugas akhir, berarti saya sudah betul-betul tidak boleh tugas akhir. Tidak ada lagi negosiasi. Yang seperti saya bilang tadi ya, nanti Ibu nanti saya janji akan mengulang dengan serius. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak mau lagi mengambil resiko. Karena apa? Nanti akhirnya juga saya yang ditegur oleh BAA. Saya yang ditegur dari UMKT. Karena saya sudah ditegur, Ibu kenapa kok mahasiswanya boleh sidang, sedangkan nilainya itu masih ada yang E, sehingga mahasiswa ini meminta ke dosen untuk meminta surat keterangan lulus dan itu tidak boleh. Sekarang Pak Dekan pesannya Prof. Sarjito itu tidak diperbolehkan lagi seperti itu. Jadi kemarin itu banyak sekali mahasiswa yang akhirnya berbondong-bondong menemui dosen gitu ya. Contohnya salah satunya ya Prof. Sarjito juga, dekan kita, itu mereka tiba-tiba membawa surat dan meminta tanda tangan keterangan gitu ya, surat keterangan lulus mata kuliah yang diampu. Nah, itu tidak boleh lagi seperti itu. Jadi betul-betul harus lulus dulu nilainya, baru boleh melanjutkan ke tugas akhir ataupun ke sempro seperti itu. Jadi mohon dicek, diingat kembali pesan saya, mata kuliahnya yang masih mengulang, yang masih nilainya jelek ini diluluskan terlebih dahulu. Ini untuk itu. Selanjutnya kita akan membahas bersama-sama mengenai persyaratan atau prosedur tugas akhirnya bagaimana. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Nah, bisa dilihat di sini juga sudah saya bagikan di grup, jadi sambil dicek mungkin di grup seperti itu. Nah, di sini ada surat peraturan berdasarkan pada keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur nomor 036 garis miring KEP garis miring SKT garis miring A.2 garis miring B garis miring 2022 tentang penetapan pedoman akademik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Prosedur pelaksanaan tugas akhir program studi S1 Teknik Mesin adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini saya mengikut peraturan yang sudah ada di buku pedoman akademik UMKT, sudah saya share juga di grup untuk buku pedomannya. Nanti bisa dibaca, di situ ada semua, mulai dari tadi pengajuan semester pendek, mulai dari tata cara tugas akhir, di situ ada semua. Nah, di sini saya
ambil saja yang khusus tugas akhir. Jadi agar mahasiswa itu lebih fokus membacanya untuk yang tugas akhir. Jadi di sini tugas akhir adalah karya tulis ilmiah dari hasil karya akhir. Nah, jadi di situ adalah karya mahasiswa dan dosen pembimbing seperti itu yang diselesaikan selama sekurang-kurangnya itu 1 semester atau 6 bulan dan bisa diperpanjang 1 semester ke depannya lagi. Nah, lalu pelaksanaan tugas akhir atau skripsi dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Berkelompok di sini artinya bukan satu laporan dikerjakan sama-sama kayak laporan praktikum, tapi maksudnya berkelompok itu adalah temanya itu sama, temanya itu bersama, tapi laporannya itu tetap masing-masing seperti itu. Nah, di sini jika dilakukan berkelompok itu maksimal terdiri dari 5 orang mahasiswa, minimalnya itu 2 orang. Lalu setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar anggota kelompok. Nah, jadi kalau di UMKT kita ada yang dinamakan KDM, kolaborasi dosen mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa ini nanti akan bergabung di tim besarnya si dosen. Jadi ada judul besarnya dosen itu yang akan dipecah. Jadi tadi walaupun di Google Form pendaftaran tugas akhir itu mahasiswa saya minta untuk menuliskan judul, tapi nanti kemungkinan besar judul itu akan berubah. Jadi judul itu untuk saya melihat ini nanti bisa mahasiswa A ini dengan judul ini, oh dia ternyata fokusnya ke material untuk uji tarik misalnya gitu, sehingga nanti saya akan memasukkan mahasiswa ini ke kelompok uji tarik. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti temanya itu saya kelompokkan, lalu nanti judulnya kemungkinan besar bisa berubah, tapi masih di tema dan fokus yang sama seperti itu, mengikut dengan judul besarnya dosen. Nah, ini adalah peraturan UMKT, jadi tidak bisa mahasiswa itu langsung saya mau judul ini Bu, saya mau judul ini, itu tidak bisa. Jadi harus disamakan dengan dosen pembimbingnya seperti itu. Lalu ini ujian tugas akhir, ini syaratnya yaitu telah melakukan registrasi, terus lunas SPP seperti itu, baik SPP variabel atau SPP tetap. Lalu ada persyaratan akademiknya. Nah, di sini telah mengikuti dan menyelesaikan kuliah teori ataupun praktikum, dan juga kalau di Prodi Teknik Mesin telah melaksanakan PKN atau praktek kerja nyata seperti itu. Ini telah mengikuti KKN, kalau di Prodi Teknik Mesin itu PKN seperti itu. Lalu memiliki IPK minimal 2,50. Nah, jadi IPK-nya minimal 2,5. Boleh ada nilai D maksimal 2 mata kuliah, kecuali MKDU. Jadi MKDU minimal harus B. Lalu telah selesai menyusun tugas akhir, ini untuk syarat sidang atau ujian tugas akhir. Lalu memiliki skor minimal TOEFL itu 420. Nah, jadi nanti untuk teman-teman yang semester depan, semester ganjil ini akan sidang, itu boleh sudah mulai sekarang dipersiapkan TOEFL-nya. Jadi agar nanti selesai sidang tidak ada lagi syarat-syarat kecil itu yang tertinggal. Jadi jangan sampai sidangnya sudah selesai, tapi ternyata TOEFL-nya itu tidak lulus-lulus. Nah, karena TOEFL ini masa berlakunya lumayan lama, sepertinya setahun. Nah, kayak gitu. Jadi masih bisa jika nanti tesnya di bulan Agustus itu masih sampai Agustus tahun depan. Seperti itu. Jadi bisa disambil untuk tes TOEFL. Tes TOEFL-nya nanti boleh di Prodi Bahasa Inggris UMKT, boleh juga di luar. Tapi kalau nanti di luar, tetap harus diverifikasi kembali ke Prodi Bahasa Inggris UMKT, seperti itu. Begitu juga untuk teman-teman ahli jenjang. Jika nanti mungkin agak sulit gitu untuk mendaftar ke kampus, nanti bisa mendaftarnya kolektif, nanti Prodi akan bantu untuk berikan berkasnya ke Prodi Bahasa Inggris, lalu nanti akan kami informasikan untuk jadwal tesnya seperti itu. Itu untuk ahli jenjang. Kalau untuk reguler wajib untuk mengurus masing-masing. Nah,
Lalu melampirkan semua sertifikat kelulusan kuliah, sertifikasi yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan juga sertifikat tes baca Al-Quran. Nah, ini adalah syarat untuk nanti ujian tugas akhir. Selanjutnya di sini ada untuk pengajuan tugas akhir. Di sini untuk pengajuan tugas akhir, mendaftar tugas akhir itu minimal telah menempuh 124 SKS dengan IPK 2,75 seperti ini ya. Jadi tadi IPK-nya 2,75, lalu sudah PKN, tidak ada mata kuliah yang mengulang, dan jika ada nilai D itu maksimal hanya 2. Nah, itu nanti akan saya setujui untuk tugas akhir. Selain itu, saya tidak akan menyetujui. Untuk mahasiswa profesi, kita tidak ada profesi. Selanjutnya, proses pengajuan tugas akhir. Nah, ini mahasiswa bersama dosen pembimbing membentuk tim dan mendiskusikan tentang topik sebuah proposal penelitian. Ya, jadi tadi berdasarkan dengan judul-judul yang sudah disampaikan dan juga peminatan yang diinginkan, tadi apakah mau material, apakah mau manufaktur, apakah mau konversi energi. Nah, itu nanti akan saya kelompokkan, lalu nanti silakan merundingkan untuk judulnya bersama dosen pembimbing. Lalu nanti selanjutnya dosen pembimbing akan memasukkan proposalnya ke LPPM UMKT. Selanjutnya yang penting dibaca ini yang poin F. Mahasiswa mengajukan permohonan izin atau pengantar izin penelitian kepada ketua program studi. Nah, jadi ini ada di peraturan G. Jadi ini mohon sekali diingat karena pengalaman semester kemarin itu banyak sekali mahasiswa yang pada saat sidang itu menyampaikan saya pengambilan datanya itu di ITK Balikpapan, saya pengambilan data di BLK Samarinda, saya pengambilan data di workshop perusahaan apa, tapi program studi tidak tahu. Nah, seperti itu. Mereka tidak mengajukan ke program studi dan juga tidak membawa surat pengantar dari program studi. Jadi nanti jika nanti semester ganjil ini terulang lagi seperti itu, dengan sangat berat hati, saya selaku kaprodi gitu ya, tidak akan mengakui tugas akhirnya. Saya tidak akan mengakui datanya itu seperti itu. Jadi walaupun nanti lulus dari dosen pembimbing dan juga dosen penguji, tapi dari kaprodi nanti saya tidak akan mengeluarkan keputusan setuju untuk tugas akhirnya. Jadi apapun itu tidak apa-apa mengambil datanya itu di luar prodi atau di luar lab prodi gitu ya, tapi harus dengan izin karena walau bagaimanapun mahasiswa ini masih di bawah naungannya program studi seperti itu. Jadi harus izin dulu, nanti prodi akan mengeluarkan surat pengantar. Seperti itu. Di sini batas waktu pelaksanaan penelitian dan penyusunan TA atau skripsi adalah 6 bulan dan bisa diperpanjang 1 kali 6 bulan atau jadi totalnya adalah setahun. Bagaimana kalau lewat setahun? Kalau lewat setahun berarti dosen itu berhak untuk mengganti judulnya mahasiswa tersebut. Berarti dianggap mahasiswa itu tidak mampu dengan judul itu sehingga dosen berhak untuk mengganti judulnya. Selanjutnya, yang poin J, setelah penelitian selesai, para peneliti harus mengumpulkan luaran penelitian berupa naskah publikasi. Nah, jadi di sini wajib, nah kalau di Prodi Teknik Mesin itu pada saat mau sidang itu wajib ada draft publikasinya. Sehingga nanti dibikin draft paper seperti itu nanti akan diberikan ke dosen penguji juga. Ini pelaksanaan, ada prosedur yang harus dilakukan menempuh ujian. Nanti silahkan dibaca, ini sama kurang lebih harus lulus seluruh mata kuliah gitu ya, baik teori atau praktek, tidak ada tanggungan biaya, dan lain-lain. Nah, ini transkrip, nanti silahkan dibaca. Lalu di sini juga ada keterangan. Seperti yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, mahasiswa yang mengambil data di lapangan, ini maksudnya adalah di instansi luar kampus gitu ya, baik itu pemerintah, swasta atau masyarakat,
itu diharuskan untuk mendapatkan izin penelitian. Maksud dari pemerolehan izin penelitian adalah untuk memenuhi kode etik penelitian dan memberikan kekuatan hukum kepada mahasiswa ketika mereka mengambil data penelitian. Jadi di sini maksudnya itu baik untuk semua sisi. Jika mahasiswa itu membawa surat pengantar dari prodi, jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, maka prodi juga bersedia untuk membantu bertanggung jawab. Tapi nanti misalnya nih, si mahasiswa A melakukan pengambilan data di BLK Samarinda. Ternyata kok di BLK sana dia merusakkan alat. Nah, pasti nanti yang akan ditelepon tuh prodinya, seperti itu. Jadi pasti nanti akan, misalnya prodinya saya, pasti akan ditelepon ke saya, Ibu, mahasiswa atas nama A mengambil data di BLK dan merusakkan alat alat A, misalnya seperti itu ya. Itu jika saya tidak tahu kan saya bebas gitu ya, sebenarnya enak gitu. Wah, saya tidak kenal dengan mahasiswa itu, saya bisa bilang gitu. Saya tidak bertanggung jawab karena dia tidak izin dari saya dengan saya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di situ adalah kode etiknya. Sama seperti kalian mau keluar dari rumah itu harus assalamualaikum dulu dengan orang tua baru bisa jalan. Dan juga misalnya kalian mau ke rumah orang gitu harus assalamualaikum juga, harus membawa maksudnya keterangan juga gitu. Nah, sama seperti penelitian juga gitu. Jadi pada saat mau keluar penelitian di luar itu harus izin dulu ke prodinya. Itu prodi, bukan ke saya ya, tapi itu atas namanya prodi. Jadi siapapun ke prodinya, siapapun dosennya, itu izinnya ke prodi. Nanti yang mengeluarkan surat adalah prodi, seperti itu. Jadi ini yang saya tekankan karena 70% dari mahasiswa yang semester lalu itu tidak ada izin ke prodi pada saat melakukan pengambilan data di luar kampus, seperti itu. Jadi nanti jika itu terulang, saya tidak akan menganggap atau menyetujui tugas akhirnya. Selanjutnya, di sini ada plagiasi. Nah, di sini juga semua tugas akhir ataupun laporan itu akan dicek plagiasinya atau kemiripannya dengan laporan lain gitu. Apakah dia itu mirip banget gitu ya atau mirip sedikit gitu dengan laporannya orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini langsung lihat di poin 6. Hasil tugas akhir dan naskah publikasi mahasiswa tidak boleh mengandung unsur plagiasi lebih dari 30%. Nah, jadi jika dia lebih 30%, maka nanti akan dikembalikan dan harus ditulis ulang sampai dia plagiasinya itu di bawah 30%. Seperti itu. Jika nanti tidak diperbaiki, maka nanti mahasiswa tidak bisa mengambil ijazah. Jadi gitu. Jadi dia lulus cuma tidak bisa membawa pulang ijazah karena plagiasinya masih tinggi seperti itu. Terus apabila tidak melakukan penelitian ulang, mahasiswa akan diserahkan ke komisi etik. Nah, komisi etik ini mungkin nanti ada di tahap pertama itu di komisi etiknya UMKT, lalu nanti di tahap selanjutnya ada komisi etiknya Kemendikbud seperti itu sampai nanti di kementerian kan kita menghindari hal-hal seperti ini. Jika nanti sudah menerima ijazah, tapi ternyata ada terdeteksi kembali ternyata itu plagiasi, maka ijazahnya akan ditarik atau nomor ijazahnya itu akan dibukukan. Sehingga nanti pada saat dicek nomor ijazahnya di PD Dikti atau di data perguruan tinggi Indonesia itu nomor ijazahnya itu tidak ada seperti itu. Berarti mahasiswa tersebut tidak diakui sebagai lulusan prodi S1 Teknik Mesin. Nah, jadi nanti mohon dikerjakan dengan serius untuk tugas akhir yang akan melaksanakan tugas akhir dan tidak boleh ada unsur plagiarismenya. Ini untuk ininya peraturannya. Mungkin untuk peraturan dulu ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk yang peraturan ada yang mau bertanya? Cukup jelas, Bu. Oke, baik. Nanti silakan dan saya ingatkan kembali, saya tidak menerima negosiasi untuk
yang tidak boleh TA lalu tetap memaksa TA, kecuali memang nilainya sudah berubah di sikatnya, seperti itu. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya. Oke, silakan. Kemarin waktu tanggal 12 itu Bu, saya sudah mengisi form Bu yang di tugas akhir itu Bu. Tapi sebenarnya nama saya nggak masuk ya Bu. Nggak apa-apa, nanti masa nggak ada sepertinya ya, coba ya sebentar ya. Oh ada. Ada, ini Oh ada iya. toh. Nah, berarti saya lihat. Masih Bu. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Ya. Misal itu kan tadi boleh berkelompok Bu, misalnya dosen PA-nya berbeda itu gimana ya? Nggak boleh, jadi berkelompok itu tadi harus kelompoknya dosen PA, nggak boleh dosen PA-nya beda. Tadi yang saya bilang ya, berkelompok itu bukan seperti laporan praktikum yang objeknya satu lalu dikerjakan bersama, itu tidak. Dia berkelompok itu maksudnya kelompok temanya itu berkelompok satu tema, tapi dia tetap mencabang. Bentar saya bukakan judul-judulnya ya. Jadi nanti, nah, jadi contoh seperti ini. Jadi nanti yang saya bilang nanti judulnya mahasiswa ini sangat bisa berubah. Nah, nanti jadi contoh seperti ini. Tadi kan Google Form itu saya gunakan sebagai acuan untuk mengelompokkan kalian. Tadi misalnya Mas Rifki, oh Mas Rifki nanti mintanya ke material nih. Berarti nanti saya kumpulkan dulu mana aja yang mau ke material, mana aja yang mau ke manufaktur, seperti itu. Terus ke material. Material ini misalnya mau uji bahan, uji kerasnya kah, uji tarik, seperti itu. Nanti saya kelompokkan lagi. Oh, Mas Rifki ini maunya diuji tarik. Terus nanti Mas Zulfikar maunya diuji keras. Nah, seperti itu. Nah, baru nanti kalau udah di tema pengujian bahan, yaitu uji tarik, nah di situ nanti baru itu terpecah lagi dia masing-masing, seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah kolaborasi dosen mahasiswa saya yang judul besar punya saya gitu ya. Contohnya di sini ada teman-teman ahli jenjang. Nah, di sini ada judul besar saya itu analisis kekasaran permukaan hasil pemesinan material baja. Nah, di sini ada 3 mahasiswanya. Di sini ada Mas Ricci, ada Pak Hairan, dan juga ada Pak Mahbub. Nah, untuk judulnya di sini saya belum tuliskan, terlewat. Nah, yang sudah ada judulnya misalnya seperti ini. Nah, misalnya di sini kelompok rancang bangun. Nah, saya di sini punya judul besar, yaitu rancang bangun mesin pencacah limbah organik sebagai bahan baku pupuk. Nah, itu judul besar saya tuh. Nah, ini bisa dikerjakan oleh maksimal tadi 5 orang, sesuai dengan peraturan gitu ya. Nah, jadi di sini masih ada 2 orang, masih ada Mas Nur Aden dan Mas Nurudin. Ini alhamdulillah sudah lulus semua. Nah, kalau untuk Mas Nur Aden itu judulnya adalah pembuatan prototipe mesin pencacah sebagai pengolah limbah organik untuk pupuk kompos dan pakan ternak. Nah, Mas Wahyunya adalah analisis desain mesin pencacah limbah organik sebagai bahan dasar pupuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi di sini pertama tadi awalnya seperti kalian mengisi Google Form gitu ya. Mas Aden dan Mas Wahyu ini tertariknya ke bidang manufaktur. Saya bawa ke bidang manufaktur, lalu saya gabungkan di kelompok besar saya, di tema saya, yaitu rancang bangun mesin pencacah limbah. Nah, lalu di sini baru dipecah. Mas Wahyu itu bagian desainnya, hanya sampai di desain dan analisa desain. Lalu nanti pembuatan prototipenya, pembuatan mesinnya itu adalah Mas Aden, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini ada lagi nanti judul besar saya adalah rancang bangun mesin pencacah tandan sawit, seperti itu. Itu sudah ada yang bergabung 2. Insya Allah ada Mas Bayu dan Mas Imam. Nanti Mas Bayu yang bikin prototipenya, Mas Imam yang bagian mendesain mesinnya, seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti itu Mas Zulfikar. Jadi tidak boleh kelompok tapi dosennya beda, itu tidak bisa. Jadi
namanya kelompok tema itu adalah dosen pembimbingnya sama, lalu dia mengerjakan tema yang sama, tapi objek besarnya itu sama, tapi di dalam misalnya bola gitu ya, bola besarnya itu sama, tapi di dalam bola besar itu ada bola kecil-kecilnya. Nah, bola kecil-kecil itu nanti yang dikerjakan mahasiswa-mahasiswa itu, seperti itu. Lalu contoh di sini ada punyanya Pak Heri, ini juga masih di bidang manufaktur. Nah, di sini Pak Heri itu judul besarnya adalah analisis kualitas proses laser. Nah, jadi nanti di situ ada mesin laser, di sini ada judul-judul pecahannya, yaitu ada karakterisasi proses, yaitu terhadap kualitas kekasaran, lalu terhadap pengaruh energi terhadap kualitas kekasaran, terus ada pengaruh ketebalan bahan uji terhadap kualitas kekasaran, lalu di sini ada optimasi, nah seperti itu. Nah jadi ini nanti dikerjakan nih, misal yang pertama di sini tadi Mas Rifki, nanti yang kedua di sini Mas Zulfikar, nanti yang ketiga di sini misalnya Mas siapa lagi yang ada, misalnya Mas Yosef, nah seperti itu. Nah lalu di sini kalau untuk material ada punya Pak Agus Mujianto, di sini judul besarnya adalah komposit serat tandan sawit kosong. Nah, jadi di sini untuk teman-teman material nanti itu berkiprahnya nanti di bagian komposit, di bagian uji bahan seperti itu. Nah, ini judul besarnya. Lalu di sini ada judul kecilnya, itu ada karakterisasi fraksi massa komposit, karakterisasi perlakuan serat, nah seperti itu dan lain-lain. Jadi nanti di sini adalah kalian yang mengerjakan ini. Jadi judul yang tadi dilaporkan di Google Form itu kemungkinan besar nanti berubah. Hanya Google Form itu saya melihat tadi untuk kalian ini nanti saya kelompokkan di mana gitu. Masuknya tuh kemana seperti itu. Baru nanti kalian yang mengerjakan ini. Seperti itu. Lalu untuk angkatan 2019 jika nanti sudah tidak ada tanggungan dan sudah yakin di semester 7 ini nilainya itu aman gitu ya. Semester 7 itu kan mata kuliahnya tinggal metode penelitian. Jika sudah diambil berarti tidak ada. Terus teknologi mesin pertambangan, ada engineering sustainability dan juga manajemen operasi. Nah, itu langsung nanti mengambil tugas akhir yang sudah tidak punya tanggungan gitu ya, tidak punya hutang, itu insya Allah nanti bisa lulus 7 semester. Jadi kemarin sudah ada beberapa mahasiswa yang ikut mendaftar untuk 7 semester, itu ada Mas Bayu, Mas Imam, Wildan, Mahdi, ada tadi Mas Rifki juga itu tertantang gitu untuk ikut di program 7 semester seperti itu. Nah, jadi nanti saya sangat welcome dengan catatan memang benar-benar harus ikat pinggang gitu ya, ikat kepala, tidak boleh lengah gitu karena tugas akhirnya dikerjakan selama 6 bulan full seperti itu. Dimulai nanti di bulan Agustus sudah bisa mulai seperti itu. Silakan angkatan 2019 nanti jika yang berkeinginan 7 semester nanti sangat terbuka peluangnya seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan dulu mungkin untuk judulnya. Sebelum saya lanjut, ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, izin bertanya lagi, Bu. Ya. Semester pendek tuh setelah semester 7, Bu, atau sebelum semester 7, Bu? Semester pendek itu nanti di bulan Januari. Jadi coba dibuka di buku di kalender akademik yang sudah saya bagikan. Itu nanti ada semester pendek itu di Januari sampai Februari awal sepertinya sebelum masuk semester genap. Itu SKS-nya kita bayar normal, Bu? Untuk Sepertinya agak lebih mahal SKS-nya. Oke, Bu. Saya juga belum dapat rincian dana dari ini PAA ataupun keuangan seperti itu, tapi biasanya namanya semester pendek itu SKS-nya itu
lebih mahal seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini jika yang tertarik mengerjakan tugas akhir gitu ya, selanjutnya adalah mengerjakan langkah awalnya adalah melakukan ini dulu, atau tinjauan pustaka, atau membaca paper-paper. Nah, jadi contoh di sini saya punya contohnya punyanya Mas Sabarudin, ini angkatan 2018. Nah, Mas Sabar ini adalah mahasiswa yang lulusnya 7 semester. Jadi angkatan 2018 lulusnya 7 semester. Nah, ini semua yang TA wajib melakukan ini agar nanti lebih dekat, lebih paham sama judul yang dikerjakan. Jadi kan tadi misalnya, Bu, saya bingung menentukan judul, nah seperti itu. Atau Bu, saya bingung memilih metode, memilih variabel, nah seperti itu. Jadi contoh, Mas Sabar ini mau mengambil judul tentang optimasi parameter bubut, ya, optimasi parameter pembubutan, gitu, pembubutan baja ST37. Sehingga Mas Sabar ini melakukan membaca paper itu minimal itu 10 paper tentang parameter mesin bubut seperti itu. Lalu nanti dirangkum. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ada di sini paper punyanya Reni Afriani. Judulnya Pengaruh Gerak Makan Terhadap Kekasaran Permukaan Baja SS316L pada Proses Bubut. Variabelnya apa? Gerakan pemakanan. Metode yang digunakan desain eksperimen. Berarti dia hanya eksperimen saja, lalu diambil setelah dilakukan pembubutan langsung dilakukan uji kekasaran seperti itu. Hasilnya adalah seperti ini, seperti itu. Lalu di sini contoh punyanya Rahmat Dwi Cahyo. Di sini analisis kekasaran permukaan baja IC 1045 pada proses pemesinan bubut CNC dengan metode Taguchi. Nah, di sini dia sudah menggunakan metode Taguchi nih, gitu. Tadi parameternya nih ada kecepatan potong, kedalaman pemakanan, dan gerak makan. Metode yang digunakan adalah metode Taguchi. Nah, dari paper-paper yang dibaca ini, akhirnya Mas Sabar bisa dapat penelitiannya. Oke, dari tadi judul-judul ini kita combine gitu ya, kita kombinasi kan tidak boleh plagiarisme. Jadi dari beberapa judul itu kita kombinasikan, kita campur-campur gitu yang pas yang mana seperti itu, baru itu menjadi judul kita. Akhirnya didapatkan judulnya Mas Sabar adalah Analisis Struktur Mikro dan Kekasaran Hasil Pembubutan Baja ST37 menggunakan metode Taguchi. Nah, di sini berdasarkan paper, di situ metodenya itu ada dua, ada yang eksperimen saja, ada yang dia menggunakan metode Taguchi. Nah, si Mas Sabar mengambil yang metode Taguchi. Parameternya apa? Nah, tadi dari beberapa paper yang dibaca, digabung tuh. Saya mau menggabung parameter yang digunakan Eko Nugroho dan juga Mujianto, Bu. Gitu. Oke, nah saya bilang kayak gitu. Nah, jadi parameter dari dua peneliti sebelumnya itu digabung di penelitiannya Mas Sabar. Ada kecepatan spindle, gerak pemakanan, kedalaman potongan, pendinginan, dan gerakan eretan. Seperti itu. Nah, jadi langkah pertama yang harus teman-teman kerjakan adalah mencari paper yang nantinya mau diteliti gitu. Jadi nanti mau temanya itu apa, mau misalnya udah dapat tema nih, misalnya tadi mau ikut kelompok besarnya Pak Heri gitu ya. Tadi tentang optimasi proses laser gitu. Nah, jadi tapi belum tahu nih judulnya apa gitu kan, masih bingung gitu ya di laser nih tadi mau apa gitu. Terus dicari dulu paper-paper tentang laser, terus nanti dipilah lagi. Kayaknya saya tertarik untuk optimasi berdasarkan faktor gerak mata gerak jarumnya gitu ya, atau berdasarkan suhu ruangannya, atau berdasarkan operatornya. Nah, seperti itu nanti bisa didapatkan jika kita banyak membaca paper. Nah, jadi nanti saya minta untuk teman-teman
dibaca paper gitu ya, dicari paper. Begitu juga tadi untuk teman-teman yang manufaktur nanti yang akan bergabung di tim saya gitu. Nanti silahkan dibaca dulu, kan tadi saya sudah ada beberapa judul besar gitu ya. Jadi misalnya Bu, saya mau bergabung di optimasi mesin bubut. Nah, jadi nanti di situ dicari dulu paper-paper tentang mesin bubut, parameter-parameternya apa aja, atau misalnya Bu, saya mau kayak Mas Sabar aja gitu. Cuma nanti parameternya kalau Mas Sabar kan dari penelitian A dan B, dari peneliti A dan B gitu ya. Saya mau menggabungkan dari peneliti C dan D ya tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu sudah merupakan perbedaan gitu. Walaupun nanti jenis bajanya sama ST37, terus nanti suhu ruangan misalnya sama kayak gitu, cuma ada parameter yang berbeda. Nah, seperti itu tidak apa-apa. Nah, jadi nanti tapi tetap dicari dulu papernya yang stema gitu ya, sejenis seperti itu agar nanti bisa lebih paham dengan penelitiannya. Dan juga untuk tugas akhir itu minimal paper yang digunakan adalah 10 paper. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Dan wajib punya satu atau dua buku. Jadi di referensi itu wajib ada bukunya, tidak boleh semuanya paper seperti itu, ataupun online tidak boleh. Jadi wajib ada bukunya, boleh e-book atau buku online, boleh juga buku yang hard file gitu, atau yang beli di Gramet mungkin, atau beli di Shopee seperti itu. Jadi nanti wajib harus punya bukunya seperti itu. Jangan sampai nanti terulang lagi pada saat sidang itu mahasiswa ditanya tentang judulnya yang dia tulis itu aja dia tidak paham. Misalnya tentang tentang mesin bubut gitu ya. Ditanya mesin bubut itu mesin untuk apa? Nah, itu tidak paham, dia masih bingung gitu. Nah, itu jangan sampai terulang kembali seperti itu. Jadi nanti mohon yang mendaftar skripsi betul-betul disiapkan lahir batin gitu ya, saya pesan. Apalagi yang angkatan 2019, jika memang mau men-challenge dirinya, saya mau lulus 7 semester, betul-betul saya bilang ikat kepala karena masih ada beberapa mata kuliah juga seperti itu. Jadi mata kuliahnya harus tetap jalan, TA-nya juga harus tetap sambil dikerjakan seperti itu. Karena kan beberapa sudah PKN-nya sudah di Januari kemarin. Jadi nanti di semester depan tinggal memasukkan nilai seperti itu. Jadi kalau menurut saya sayang gitu jika kesempatan ini tidak diambil gitu. Tapi janji gitu ya yang saya ingatkan itu harus betul-betul dikerjakan sehingga nanti di akhirnya tidak kembali menyalahkan ke saya seperti itu. Jadi itu pesan saya untuk tugas akhir nanti akan saya berikan daftarnya gitu ya, daftar kelompok-kelompoknya. Tadi akan saya pilih mana yang masuk ke material, mana yang masuk ke manufaktur, lalu nanti judulnya itu akan silahkan dirundingkan dengan dosen pembimbingnya seperti itu. Lalu juga untuk mahasiswa yang sudah tugas akhirnya itu sudah lewat dari 1 tahun, nanti kemungkinan besar akan saya ganti untuk judulnya. Judulnya akan saya ubah nanti menunggu koordinasi saya dengan dosen pembimbingnya. Apakah judulnya diubah atau tidak seperti itu. Ganti tema atau ganti judul atau bahkan ganti dosen pembimbing. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Dan yang saya sampaikan dan saya pesan mohon dibaca surat peraturannya atau buku pedoman akademiknya seperti itu ya. Tadi jika mau penelitian di luar tetap harus izin dari prodi, harus membawa surat pengantar dari prodi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Dan pesan saya lagi, saya tidak membuka negosiasi. Jadi, Bu, saya masih ada tapi cuma 1 kok, Bu, gitu ya. Saya mau ikut tugas akhir, tidak. Saya tidak akan membuka negosiasi seperti itu. Yang akan saya ACC untuk tugas akhir adalah yang sudah benar-benar lulus, baik itu mata kuliah teori, praktikum, ataupun hal lainnya, seperti itu. Jadi silakan, jika ada yang mau ditanyakan.
Oke, jika tidak ada, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Yang akan mendaftar tugas akhir bisa mulai mendaftar ke Mbak Ayu. Saya lupa kemarin saya kasih deadline sampai tanggal berapa, sepertinya sampai awal Agustus, seperti itu, karena Agustus sebaiknya sudah mulai mengerjakan proposalnya. Karena nanti saya akan membuka jadwal seminar proposal di bulan Oktober, lalu nanti November dan Desember adalah pengambilan dan pengolahan data, lalu di Januari itu adalah sudah jadwal sidang, seperti itu. Nanti di akhir Desember sampai di awal Januari itu sudah jadwal untuk sidang, seperti itu. Jadi sudah tugas akhirnya sudah betul-betul selesai. Jadi nanti segera mendaftar ke Prodi, dilengkapi data-datanya, dibawa persyaratannya, yang terutama adalah transkrip nilai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.